Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Dia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Sahutan kita, kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan pujian kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampailah ke zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan tetap hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis,
mengenai engkau, bahwa dia akan memerintahkan para malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak tersandung kepada batu. Yesus berkata padanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ya iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis itu pun meninggalkan dia, dan melihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, dalam permulaan Minggu Prapaskah ini kita diingatkan supaya kita kembali taat kepada Tuhan. Kita kembali bukan saja mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kita menghayatinya, kita mentaatinya. Dan itulah cara kita supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Pembacaan pertama tentang percobaan, Injil tentang percobaan juga. Pencoba sama juga si iblis. Dalam pembacaan pertama kita dengar bahwa Adam masih ingat perintah Tuhan, peringatan. Bila itu iblis berkata, saya tahu Tuhan berkata, semua pokok-pokok dalam taman ini buah-buah kamu tidak boleh makan. Dan Adam berkata, tidak, salah. Tuhan berkata, semua itu pokok-pokok sini, buah-buahan boleh kami makan, tetapi yang tengah-tengah ini dilarang. Dia masih ingat kata-kata Tuhan. Tetapi kalau bila iblis menggoda, dia tidak ada pendirian lagi. Dia tidak katakan akan apa yang telah dia dengar daripada Tuhan. Dia langgar, dia ikuti iblis. Dan karena dia tidak taat kepada firman Tuhan itu, dia jatuh ke dalam dosa. Apa akibat dosa? Kita dengar, akibat dosa adalah kematian kekal. Buah-buah dosa adalah kematian. Dan dosa itu yang memalukan, Bang. Setiap dosa memalukan. Bila saja Adam dan Hawa berdosa, mereka mendapati mereka telanjang. Malu itu buat dosa. Yang bahaya itu, buat dosa itu adalah kematian. Tetapi kita bersyukur karena kita ada Adam baru. Adam baru adalah Yesus. Adam lama membawa dosa, membawa kematian. Adam baru Yesus setia, tidak berdosa. Dia membawa keselamatan. Jadi pertama-tama dalam masa Prapaskah ini, marilah kita kembali taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang kita dengar, perintah-perintahnya. Itu membuat kita kuat supaya tidak mudah jatuh. Ada 3 pencobaan yang dilalui oleh Yesus yang selalu kita lalui juga. Pertama, tentang Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Iblis tahu apa yang dia perlukan, dia lapar. Dan dia mencoba Yesus, kalau kau betul-betul putra Allah, tukarkan, perintahkan batu itu jadi roti. Tetapi Yesus masih ingat firman Tuhan demikian, bahwa manusia
manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Ada orang yang banyak kita yang jatuh karena mau makan saja. Kita lupa makanan rohani kita. Kita ada badan, kita ada roh. Kita selalu kasih makan hanya yang badan, fisikal, roh kita lupa. Ada orang karena iblis sudah pengaruhi dia. Ada orang yang ikut arahan iblis. Ingatlah ini dibilang iblis. Hidup ini untuk makan, dia bilang. Padahal kita makan untuk hidup sejabat, bukan hidup untuk makan. Tapi itu iblis mau kalau kita hidup untuk makan, supaya kita cari makan saja, buat lain saja, sehingga no time untuk Tuhan. Cari makan, cari duit bikin makan. Jadi hati-hati kita bukan hanya badan, kita dan roh. Kita memerlukan makanan rohani juga. Walaupun kita sibuk cari makan, cari duit, jangan lupa kasih makan makanan jiwa kita rohani. Jangan lupa sembahyang, jangan lupa datang gereja. Dan kedua, Yesus dicobai supaya dia jadi sombong. Bila dia jatuh daripada bait Allah itu tinggi, dan banyak orang datang di bait Allah itu karena bersembahyang, mempersembahkan korban. Dan kalau Yesus jatuhkan diri dia dan dia ada apa-apa, wow, dia akan jadi famous, popular, dan itulah yang membawa kepada kesombongan. Oke. Itulah dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan supaya ya kalau kita berada ada kelebihan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Itulah kita digalakkan bersedekah, amal kasih. Kalau ada orang sakit, memberi makan yang kekurangan, kita solidarity dengan mereka. Kita jangan membuatkan kelebihan kita itu kita sombong, kita lupa orang yang memerlukan. Dan yang ketiga, Yesus diajak supaya dia memperolehi kuasa, pangkat, kedudukan. Tapi dengan syarat kau harus menyembah saya, kata iblis. Tapi Yesus bilang, inilah kau iblis, karena ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allah. Ramai orang yang jatuh karena mencintai, sungguh-sungguh mencintai, obses tentang kedudukan, pangkat, kuasa. Tidak orang yang menyimpang daripada iman karena mau kuasa, mau pangkat. Tidak kurang yang meninggalkan membelakangi Yesus karena dia mau kuasa, pangkat, kedudukan. Ya, tetapi Yesus pernah berkata, apa guna kamu memperoleh seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawa kamu. Jadi marilah kita dalam masa Prapaskah ini sudah kita bijaksana, kita memilih yang membawa kehidupan, bukan yang sementara, tetapi yang kekal. Kita pilihlah untuk tetap setia hanya menyembah Yesus. Dan kita dijamin bahwa kita akan memperoleh apa yang kita impikan, kita
yaitu ada damai, ada kebahagiaan, ada hidup kekal. Jadi dalam masa Paskah ini, mari sama-sama ya, kita terus memperbaharui hidup kita, ya. Dan ingatlah selalu bahwa pembaharuan pertobatan yang Tuhan kehendaki dari kita adalah pertobatan yang disertai dengan perubahan sikap. Okay. Mungkin ada sikap yang susah mau dilepaskan, ya. Yesus bilang, pelan-pelan, yang penting berusaha. Dia akan menolong bila kita berusaha. Jadi semoga masa Paskah ini sungguh-sungguh menjadi masa amal bagi kita untuk lebih setia kepada firman, pada sabda Tuhan, supaya hidup kita lebih ada kekuatan untuk menghadapi serangan, pencobaan,